Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustazah gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ustaz, terima kasih ya sudah bisa meluangkan waktunya, waktu liburnya ya, terutama untuk bisa saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan Ustaz sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Nah, selama ini bagaimana cara Ustaz untuk dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pertama memang identifikasi antara dilema etika dengan rujukan moral itu dikatakan susah, tidak juga, dikatakan mudah tidak juga, karena memang pertama kita harus mengidentifikasinya sangat mendalam. Ya. Setidaknya kita harus melihat rangkaian masalahnya seperti apa, kemudian harus melihat juga tata aturan yang menjadi rujukannya, kemudian juga harus melihat orang yang akan kita ambil keputusannya. Nah, sehingga itulah yang menjadi patokan untuk mengidentifikasi ya apakah itu masuk dalam kategori dilema etika ataupun rujukan moral. Selama antum menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ini ya, itu bagaimana kalau ada kedua kepentingan yang sama-sama benar dan juga atau mungkin memiliki sama-sama nilai-nilai kebajikan? Ya. Nah, di sini nanti kita akan menimbang di antara kebajikan itu skala prioritasnya seperti apa. Misalkan apakah itu untuk kebaikan individu dalam artian perorangan atau sekutu, atau lebih kepada konteks lebih banyak masyarakat yang diambil, itu salah satu misalkan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat dalam cara pandang yang lain, misalkan apakah kita memandang itu dalam konteks mengikuti aturan atau memang ada konteks rasa kasih sayang terkadang. Ya, itu pasti sifat manusiawi kita untuk menentukan kebijakan-kebijakan tadi ataupun keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, kemudian juga tidak menutup kemungkinan kita juga melihat misalkan kalau di sekolah kita ada beberapa memang guru-guru yang memang sudah senior, dalam artian loyalitas mereka juga sudah cukup lama, maka otomatis akan ada perbedaan, ya. Akan ada perbedaan kebijakan tertentu. Nah, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi salah satunya memang ada rasa kasihan ya. Kalau kemudian ada loyalitas juga, Ya. dan ada guru-guru biasanya yang apalagi sudah setia selama ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Ustadz jalankan selama ini untuk pengambilan keputusan? Ya. Jadi sejauh yang saya lakukan, yang pertama saya melihat dulu apa nih problem dan masalah. Lalu yang kedua kita analisis juga, analisis dalam artian mengambil dalam konteks hukum-hukum dalam konteks Islaman itu seperti mana cara memandangnya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga biasanya mengambil masukan-masukan. Ya, kalau saya selaku kepala sekolah biasanya meminta masukan dari penyangga mutu, kemudian juga dari yayasan, dan tidak sedikit juga kita juga meminta masukan guru-guru dan juga orang tua. Nah, itu akan menjadi asbab ya keputusan itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya dari hasil data-data yang sudah kita ambil itu kita olah. Ya, kita olah ya sebisa mungkin diputuskan ya bersama atasan-atasan kita, sehingga keputusan itu tidak keputusan pribadi sifatnya, tapi keputusan bersama. Nah, kemudian keputusan-keputusan yang ada ya tetap terus dievaluasi, ya bahasa kitanya direfleksi lah. Ya, direfleksi. Nah, ya ada kala keputusan itu bisa berubah menyesuaikan kondisi, ya. Kemudian ada juga terus ditetapkan untuk menjaga kedisiplinan barangkali, kemudian meningkat mutu sekolah dan seterusnya. Karena kalau kita mengikuti misalkan keinginan guru, ya terkadang ada sebagian guru itu keinginannya agak santai-santai, slow gitu kan. Misal contoh saja, Ustaz, kenapa nih kita masuknya jam 6.45, kenapa enggak jam 7 atau setengah 8 saja gitu kan. Nah, kalau seperti itu mutu sekolah kita nanti akan berkurang ya, apalagi banyak aspek yang kita lihat ya kenapa keputusan itu kita ambil, contohnya seperti itu.
Lalu kemudian hal apa saja nih yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan yang bersifat tadi dilema etika tadi ya? Jadi efektivitas itu keputusan itu memang rada-rada sulit dan mudah. Dikatakan sulit belum tentu juga sulit ya, karena memang keputusan itu akan teruji setelahnya, bukan sebelumnya. Tapi walaupun keputusan itu bisa kita uji dengan analisis ya, ataupun dengan analisa, tetapi akan lebih realnya di saat keputusan itu telah berjalan. Nah, melihat itu akan terlihat sesuai dengan apa keputusannya. Ya. Biasanya kalau keputusan dalam jangka pendek bisa terlihat ya dalam waktu jangka pendek. Tapi kalau misalkan keputusan itu dalam jangka panjang, misalkan dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran, itu akan kelihatan biasanya ya efektivitas atau tidaknya keputusan itu. Nah, jadi memang ada waktu ya. Oke, luar biasa. Lalu ada nggak hal-hal apa saja nih? Biasanya kan kalau dalam dilema etika, kasus dilema etika ini kan ada tantangan-tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa aja biasanya yang menjadi tantangan itu? Ya, kalau kita sebagai kepala sekolah di saat mengambil sebuah keputusan sebenarnya banyak tantangan. Ya. Salah satunya tantangan dari guru-guru kita, apalagi berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan guru, ya. Maka otomatis terkadang sebuah keputusan itu akan membuat ada orang merasa tidak adil, ya. Dan ada juga merasa kurang tegas, ya. Karena setiap keputusan kita itu akan sangat sulit bisa menyenangkan semua orang. Itu yang harus kita pahami. Tapi kita sebagai pelaku pengambil kebijakan ataupun keputusan berusaha sedemikian rupa agar keputusan kita tadi sampai pada titik nilai-nilai kebaikannya, baik itu keadilannya, kebiasaan dan seterusnya. Tapi di saat itu ada yang merasa tidak adil, kemudian merasa terzolimi dan seterusnya, itu akan menjadi bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan berikutnya, ataupun keputusan-keputusan yang ada itu akan menjadi evaluasi dan refleksi untuk dirubah dan dievaluasi. Oke, jadi yang tantangannya itu membuat semua orang senang ya. Itu. Biasanya nih kalau Ustadz dalam mengambil keputusan, ada nggak Ustadz itu punya waktu tersendiri mungkin, ataukah pada saat itu sudah bisa memberikan keputusan atau punya tempat, harus punya waktu sendiri nih untuk mengambil keputusan ini? Nah, kalau terkait itu tergantung dengan apa yang mau diputuskan, ya. Tergantung skala masalahnya seperti apa. Karena memang ada beberapa yang harus diputuskan secara cepat, ya. Ada juga beberapa keputusan-keputusan yang harus memang dianalisis terlebih dahulu, kemudian dirujuk dalam beberapa problem-problem yang lain sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang memang tadi yang efektif. Jadi keputusan tadi tergantung dari problem dan masalahnya. Ada memang bisa diputuskan secara langsung, ada memang butuh waktu, entah itu seminggu, entah itu sebulan dan seterusnya. Tapi nggak menentukan ya? Nggak menentukan, nggak tertargetkan. Nggak tertarget harus ini ya, besok harus ini ya. Karena memang sesuatu yang diputuskan itu kan sifatnya muncul ya. Ada trouble muncul, apa yang harus kita putuskan gitu kan. Nah, contoh kasus aja misalkan terjadi problem terkait dengan guru-guru yang merasa ini baik nih, saya juga merasa benar ya kan, ini sama-sama benar, maka untuk mengidentifikasinya sangat panjang waktunya. Ya walaupun kita bikin skala misalkan 1 pekan selesai, ya belum tentu juga 1 pekan itu selesai, karena butuh waktu untuk mengumpulkan data, harus tanya ke orang-orang yang lain bersangkutan dengan problem-problem tadi dan seterusnya. Ya, harapan kita tadi di saat kita menyelesaikannya kedua-duanya merasa senang gitu kan, dan tidak jadi pertikaian yang guru-guru seperti itu. Paling berat itu yang masalah guru justru ya. Kalau siswa ini terkadang mereka lebih cenderung cepat lah, walaupun biasanya 2-3 hari lah kalau siswa. Karena memang kita juga masih SD ya, dan terutama karena sekolah swasta juga yang tentunya memang problematikanya terutama dilema etika dan harus adil gitu kan, itu lebih berat. Terus ada nggak faktor atau seseorang yang membantu Ustaz dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, sejauh ini kalau kita di sekolah swasta otomatis ada, mulai dari penjamin mutu, kemudian juga yayasan, ya. Kemudian juga kalau kita sekolah yang memang berinteraksi dengan dinas pendidikan, ya juga ada pengaruh ya dari dinas pendidikan itu untuk mengambil keputusan-keputusannya. Dan tidak hanya itu, guru-guru itu juga mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ya. Guru-guru, kemudian orang tua juga mempengaruhi juga keputusan
keputusan kita. Nah, tapi tadi ya semuanya kita baca bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan sekolah ya, untuk jaga mutu sekolah lah intinya di situ. Karena kita memang sekolah swasta punya yayasan Ya. di bawah nama yayasan, jadi Ustaz memang perlu untuk berdiskusi dengan para Petinggi ya. pemangku jabatan yang lebih tinggi ya. Lalu dari semua yang tadi kita sudah sampaikan nih, Ya. apa pelajaran yang bisa Ustaz petik terutama dalam pengambilan keputusan? Ya tadi sejauh yang kita pahami dalam mengambil keputusan itu memang ada perlu hati yang lapang, kemudian hati yang lurus. Dan juga sebenarnya dalam metode Islam itu sudah diajarkan ada istikharahnya sebenarnya. Jadi istikharah itu sebenarnya tidak hanya untuk menentukan siapa jodoh kita kan, Oh iya, tapi sebenarnya untuk memutuskan suatu keputusan itu memang harus diistikharahkan, apalagi itu berhubungan dengan kita ataupun berhubungan dengan guru. Apalagi untuk sekolah itu sebenarnya perlu keputusan-keputusan yang tadi dengan itunya tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak menutup kemungkinan ya dengan guru-guru kita, dengan itu seterusnya itu akan menjadi sesuatu upaya lah untuk kita dilakukan musyawarah. Masya Allah, luar biasa ya. Wawancara kali ini saya merasa senang sekali bisa mewawancarai Ustaz sebagai kepala sekolah dan pengambilan keputusan. Baiklah, terima kasih Ustaz sekali lagi. Ya, semoga hari-hari Ustaz menyenangkan ya. Semoga Allah ridhoi dan mudahkan segala urusan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.